Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait review Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-68. Tapi sebelum itu Sensei minta maaf terlebih dahulu karena keterlambatan uploadnya ya. Dan di chapter kali ini akan mengisahkan awal pertarungan ronde 8 antara Beelzebub versus Nikola Tesla. Jadi akan seperti apakah kisahnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka diperlihatkan arena pertarungan yang melambangkan Beelzebub, di mana ini adalah bagian awal pertandingan ronde 8 akan dimulai. Di situ, Heimdall mengumumkan akhirnya pembaharuan arena telah selesai. Lalu panel memperlihatkan para perwakilan dewa dan manusia yang antusias akan menonton pertandingan selanjutnya. Terlihat Odin, Hermes, Jack the Ripper, perwakilan dari Jepang, Okita Shoji dan kawan-kawan. Lalu yang kita tunggu-tunggu nih, Dewi Aphrodite. Terlihat lagi setelah sekian chapter, dia tidak diperlihatkan. Setelah itu, Heimdall berkata lagi, pertarungan antara dewa dan manusia masih berlanjut dengan skor 3 untuk para dewa dan 4 untuk umat manusia. Dan ini merupakan pertama kalinya umat manusia dapat mengungguli dewa. Dan oleh karena itu, untuk di pertarungan ronde 8 ini, seorang dewa yang datang dari neraka akan ikut bertarung. Dan diperlihatkan sebuah gerbang pintu masuk berlambang lalat. Dan pastinya kita tahu siapa dia. Dan terlihat para dewa yang syok mendengar hal tersebut. Kemudian Heimdall mengumumkan dewa yang membawa keputusasaan bagi manusia yang menentangnya. Datanglah dewa yang terkutuk. Seketika gerbang tersebut diledakkan dari dalam dan seseorang pun keluar. Melihat hal tersebut, di situ bukannya Nostradamus takut, malah Nostradamus meledek dengan berkata, bukankah Yin Kun sudah bergerak? Mengerikan sekali. Dan yang dimaksud Yin Kun oleh Nostradamus adalah Yin Yang, di mana Beelzebub digambarkan sebagai Yin, yaitu sisi kegelapan dalam lambang Yin Yang. Kemudian Heimdall melanjutkan lagi, dia dewa kegelapan yang lahir dari kegelapan. Apakah tangan itu yang akan membuat kehancuran? Atau mulut itu yang akan menyakiti umat manusia atau para dewa? Dia yang memegang salah satu dari 7 dosa mematikan, yaitu kerakusan. Sang penguasa iblis jahat, kekuatan terkutuk yang bahkan dibenci para dewa. Sekarang akhirnya dilepaskan. Umat manusia yang memanggilnya akan gemetar dan tersesat. Dia dikenal sebagai The Lord of the Flesh, dan dia adalah Beelzebub. Melihat hal tersebut, terlihat para umat manusia, terutama para pastor, ketakutan dan langsung memegangi salib mereka. Bahkan para dewa pun yang biasanya bangga akan perwakilan mereka, tapi untuk sekarang ini, malah para dewa membenci Beelzebub sampai-sampai mereka berkata, akhirnya dia keluar juga. Dia benar-benar bajingan menyeramkan setiap kali aku melihatnya. Semua dewa yang terlibat dengannya akan sengsara. Ya, sepertinya ini adalah akhir dunia karena sudah mengandalkan orang seperti itu. Melihat hal tersebut, Gil bertanya pada Brunhild, kakak, kenapa Beelzebub pun dibenci oleh para dewa? Brunhild menjawab, Beelzebub memang dewa yang seperti itu. Setelah itu, Heimdall pun kembali lagi mengumumkan perwakilan umat manusia dengan berkata, sah, perwakilan umat manusia yang akan menantang dewa kegelapan adalah pria ini. Langsung menunjuk ke arah gerbang sebelahnya yang melambangkan sebuah tower listrik. Dan di situ terlihat gerbang mulai terbuka, yang mana umat manusia sangat penasaran siapakah yang akan bertarung di ronde 8 ini. Dan pada saat gerbang terbuka, Heimdall terkaget karena tidak ada siapapun di situ. Namun untuk sesaat terlihat sebuah percikan cahaya dan voila, sebuah sambaran listrik keluar dari gerbang tersebut yang membuat seluruh penonton di arena pertarungan terkejut. Lalu Heimdall berkata, para manusia ini selalu saja melakukan hal yang mencolok. Baiklah, dia yang lahir di saat guntur mengaum di malam yang penuh badai. Dia yang dikenal sebagai sang putra cahaya yang menerangi bumi ini. Dia memiliki otak yang melampaui manusia, sebuah keajaiban yang disebut dengan sains.
yang tercipta dari imajinasi menciptakan kenyataan dari ilusinya. Dia seorang pria yang mencoba membawa umat manusia untuk lebih dekat dengan dewa. Semua orang memanggil namanya dengan begitu hormat. Dia satu-satunya penyihir dalam sejarah umat manusia. Dan dia adalah Nikola Tesla. Wah, mantap betul nih ya minasan keluarnya Nikola Tesla yang membuat semua orang terpukau. Dari mulai menggunakan pelontar listrik, lalu melompat terbang menutupi matahari, dan mendarat bak superhero yang dinanti-nanti oleh semua orang. Dan hal tersebut membuat semua orang terkagum sampai-sampai mereka berkata, "Apa itu? Apa dia itu robot?" "Bukan, itu armor bertenaga, itu bukan robot." Lalu seorang anak kecil berkata, "Luar biasa, dia sangat keren. Selamat berjuang Tesla." Dan pada pertarungan ronde 8 ini adalah kegelapan versus cahaya. Akankah sang dewa kegelapan menghancurkan harapan umat manusia? Ataukah sang putra cahaya akan menyinari sisi gelap dan membawa harapan pada semuanya? Ronde 8 dimulai. Lalu fight! Nah, setelah Heimdall memulai pertandingan, terlihat Nikola Tesla dengan santainya berjalan menghampiri Beelzebub. Lalu dengan cepat juga Nikola Tesla langsung mengitari dan mencermati Beelzebub seolah-olah dia penasaran padanya. Lalu Nikola Tesla pun berhenti dan berkata, "Apakah kau the Lord of the Fleas, Beelzebub?" Wujudmu sangat berbeda dari literatur yang aku baca." Lalu Nikola Tesla mendekati wajahnya kepada Beelzebub dan berkata, "Sepertinya ini akan menjadi studi yang bagus bagiku." Di sisi lain, Gil yang melihat itu terkaget karena ada orang semacam itu. Namun, Brunhild menjelaskan itu adalah sikap murni keingintahuan seorang ilmuwan. Setelah mendengar Nikola Tesla berbicara, Beelzebub pun menjawab, "Maaf, tapi ini tidak akan menjadi pertarungan yang hebat, karena hanya kaulah yang akan berakhir hancur." Mendengar hal tersebut, Nikola Tesla pun berkata lagi, "Lalu, jika kau memenangkan pertarungan Ragnarok, apakah kau juga akan menghancurkan umat manusia?" Dan terlihat Beelzebub yang hanya terdiam saja. Tesla pun melanjutkan lagi, No. Menghancurkan adalah tindakan bodoh. Bahkan orang yang belum dewasa pun mengetahui hal tersebut. Walaupun umat manusia masih memiliki error dan tidak sempurna, namun pemikiran mereka terus maju, selalu membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, dengan dorongan tersebut, umat manusia akan selalu terus menciptakan. Bahkan, dewa sekalipun tidak akan pernah bisa menghentikannya, yang membuat semua orang terpukau pada Nikola Tesla atas kata-katanya. Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub berkata, "Penciptaan, kemajuan, aku tidak peduli tentang itu." Kemudian Beelzebub mengeluarkan aura kegelapannya yang begitu kelam dan berkata, "Ayo cepat kita bertarung." Dan di situ, tanpa bergerak, Beelzebub mengeluarkan sebuah getaran dari tongkatnya yang tujuannya sendiri langsung menyerang Nikola Tesla. Namun dengan cepat, Nikola Tesla dapat menghindari serangan tersebut, yang ternyata serangan dari Beelzebub bukanlah serangan biasa. Serangan tersebut mampu membuat satu pilar hancur seperti terkena oleh ledakan. Kemudian, setelah mendengar hal tersebut, Heimdall pun berkata, "Tiba-tiba saja muncul retakan di tanah. Di luar, pilar-pilar telah hancur berkeping-keping, dan di sana, Beelzebub tidak bergerak sama sekali. Apakah ini seperti pukulan sihir yang dia tembakkan?" Namun, mendengar hal tersebut, Nikola Tesla membantah dan berkata, "Hah, sihir? No, name. Ini bukanlah sihir, ini adalah science." Yang kemungkinan besar, Nikola Tesla tahu teknik dari serangan Beelzebub, yang kemungkinan besar juga Nikola Tesla akan membongkarnya di chapter selanjutnya, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan review full raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-68 yang merupakan awal pertarungan ronde 8 antara Beelzebub versus Nikola Tesla. Dan di sini Beelzebub menyerang terlebih dahulu dengan serangan tanpa bergerak sama sekali. Namun Nikola Tesla sepertinya tahu teknik dari Beelzebub tersebut dan kemungkinan besar akan diungkapkan atau dibocorkan di chapter selanjutnya. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!